Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ragi Orang Farisi yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Saudara-saudari terkasih, Yesus memperingatkan para murid agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Orang-orang Farisi dan Herodes tidak mampu beriman akan kasih Allah karena mereka terlalu mengandalkan akal budi mereka. Peringatan itu Yesus sampaikan ketika dia melihat para murid cemas karena hanya memiliki sedikit roti. Yesus berpikir, seharusnya 2 kali mujizat penggandaan roti sudah cukup untuk membuat para murid yakin akan kasih Allah yang besar. Namun, ternyata tidak demikian yang terjadi. Para murid tidak serta-merta bisa menangkap dan memahami. Mereka masih belum, bahkan tidak menyadari akan kebesaran kasih Allah. Dan mereka terus khawatir akan kebutuhan duniawi. Apakah kita mampu melihat kasih Allah dalam hidup kita? Apakah kita juga selalu hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan karena kita kurang percaya pada Allah? Saudara-saudari terkasih, sikap orang Farisi sudah jelas. Mereka sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak meneliti ucapan-ucapan Yesus dan tidak berusaha merenungkan perbuatan-perbuatan Yesus. Mereka sama sekali tidak memikirkan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Bahkan Yesus adalah putra Allah.
Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Sedangkan Herodes adalah seorang raja yang berdarah dingin. Pendapatnya tentang Yesus penuh dengan rasa sinis, khawatir, dan takut terhadap orang-orang yang seperti Herodes. Yesus berpesan, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pesan Yesus ini tetap relevan, tetap penting sampai hari ini. Herodes dikenal sebagai serigala yang siap menerkam bangsanya. Sedang orang Farisi dikenal sebagai orang yang jauh dari Allah, yang juga jauh dari kasih Allah. Maka sangat penting memperhatikan dan melakukan pesan Yesus agar kepercayaan dan iman kita pada Yesus tidak pudar. Saudara-saudari terkasih, masalah dapat hadir dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan manusia. Betapapun manusia selalu berusaha menghindarinya, masalah tidak pernah jera datang untuk menghadang dan menantang. Selain sebagai Allah, Yesus pun tampil sebagai manusia kala hidup di tengah dunia. Salah satu masalah yang dihadapinya yakni berselisih paham dengan orang-orang Yahudi dan dengan orang-orang Farisi. Hidup dan karya Yesus selalu menarik perhatian mereka. Sayangnya, perhatian yang mereka tampilkan lebih mengerucut pada kecurigaan dan kecaman dibanding penghargaan dan dukungan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di hati. Karena itu, Yesus selalu berusaha membuka mata kita untuk makin mengenal kehadirannya lewat peristiwa harian. Namun, sikap egoisme dan egosentris membutakan mata kita dan menulikan telinga kita. Akibatnya, kita tidak tahu harus berjalan kemana serta harus berbuat apa. Apakah kita hingga sekarang masih setia pada pembaptisan kita? Dan apakah kita tekun menghidupi pembaptisan kita dengan tulus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, rahmat-Mu cukup bagi kami. Engkau sungguh mencintai kami. Jadikanlah kami sebagai perantara rahmat bagi sesama. Terlebih bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan serta permasalahan. Semoga mereka senantiasa mengalami cinta-Mu dalam situasi apapun. Ya Tuhan Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.